Harga Pertamax naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan mengikuti pembacaan berita. Silahkan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kita kan kemarin membahas tentang anis dan kardus durian Bung Alfian. Nah tapi di sisi lain ada yang mengkabarkan kepada kita Bung Alfian, netizen, penonton channel Bung Alfian, ini ternyata ada yang tiba-tiba diem-diem naikin BBM Bung Alfian. Nah ini ada beritanya dari CNBC Indonesia 1 September 2023, resmi naik. Ini daftar terbaru harga BBM Pertamina di SPBU. Nah Bung Alfian, kita kan dengan harga BBM dinaikkan, artinya berarti kan mungkin pemerintah sudah tidak terlalu kuat ya Bung Alfian mensubsidi beberapa BBM misalkan gitu. Ya. Tapi kan di sisi lain tetap maksa bangun IKN. Ini kan lucu-lucuan. Gimana respon awalnya Bung Alfian? Halo DPR RI ya. Ini satu respon awal dari saya, ini gimana gitu kan. Anda memang udah mati rasa, Anda sudah nggak punya perasaan, atau Anda sudah dianggap tidak ada. Itu urusan Anda lah ya. Saya membuka dengan itu karena mesti kan penaikan itu kan juga melalui dan punya pengetahuan lah pada tingkat perencanaan. Ini sudah yang ke-15 kali atau kurang lebih yang ke-15 kali selama rezim atau selama periode Bapak Jokowi ini. Rasanya perlu dipertanyakan kepada Ibu Ketua DPR RI yang mulia. Anda punya pengalaman dulu waktu Pak SBY menaikkan BBM. Anda begitu menangis-nangis, berlindang air mata dan menghujat dalam tanda kutip dengan memelas. Iya. Oh ini begini begitu. Yang jelas ini merupakan sebuah cara bernegara yang sangat tidak sehat. Kita sedang ditampilkan satu turbulensi politik yang membuat kita tidak nyaman ya. Dan kami juga menangkap sebagai orang yang berharap Pak Anies punya pendamping yang membuat beliau samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Ternyata sesungguhnya beliau tidak nyaman dari penampakan dan pernyataan terbuka beliau. Tapi intinya kenaikan BBM itu merupakan tindakan yang melukai rasa keadilan dan melukai rasa kasih sayang daripada pemerintah kepada rakyatnya. Iya, Bu Alfian. Dulu kan kita bisa melihat bagaimana PDIP nangis-nangis ketika harga BBM dinaikkan sampai demo besar-besaran. Karena seingat saya Bu Alfian, dulu pengumumannya itu jelas-jelas gitu Bu Alfian. Misalnya di televisi diumumkan hari ini gini. Kok kalau sekarang saya hanya melihat tidak ada kayak kejelasan pengumuman gitu Bu Alfian. Hanya dari media mainstream yang mungkin ya Bu Alfian. Nggak semua orang kan setiap hari, setiap detik mantengin sosmed kan. Bisa juga kadang-kadang ketelingsut Bung Alfian. Nah ini perbedaan ini apa yang Bung Alfian tangkap? Apakah memang sengaja dibuat seperti itu atau ada hal lain yang Bung Alfian lihat? Ya mereka sudah nggak punya perasaan lagi terhadap rakyatnya. Bahwa ini akan nyusahin rakyatnya sebodoh amat. Yang penting naik harga. Ya itu sekali lagi. Jadi saya menghimbau buat seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada kata pilihan buat kita. Kita tetap harus memiliki pemimpin yang kita asumsikan, ya kita harapkan dan kita doakan memang bisa memberikan perubahan dari cara mengelola negara. Yang jelas, amin. Cara-cara seperti ini merupakan sebuah cara yang sangat tidak beradab, tidak bertanggung jawab, dan menunjukkan bahwa tidak ada sayangnya sama sekali kepada rakyat sendiri. Ya, Bung Alfian, memang unik nih Bung Alfian Pertamina, karena nanti ada wacana di 2024 itu Pertalite akan dihapus Bung Alfian. Jadi berita dalam liputan6.com, Dirut Pertamina usul Pertalite dihapus 2024. Pertamax Green 92 jadi BBM subsidi. Nah Bung Alfian, kesannya kan terdengarnya baik gitu Bung Alfian ya. Akan disubsidi, jadi Pertalite dihilangkan, Pertamax Green akan disubsidi. Sedangkan hari ini Pertamaxnya sudah dinaikkan. Ini kan jadi nanti katanya pengen disubsidi, tapi dari sekarang udah dinaikkan. Ini
Gimana nih Bang Alfian? Ya akal-akalan, akal bulus, akal tidak berakal, akal setengah, dan akal mafia. Saya ingin katakan buat pemirsa, ini perbincangan menjadi penting untuk disimak bahwa kita tidak boleh lagi memandang remeh partisipasi politik yang harus kita gelorakan di seluruh potensi dukungan suara anak kita, ponakan kita, keluarga kita. Untuk mereka punya peran-peran politik yang bisa mengarahkan kepada pemihakan terpilihnya presiden harapan bangsa dan negara, dan orang-orang di legislator, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Saya pikir buat Bung Kameramen mudah-mudahan juga tidak bosan mendengarkan jawaban seperti ini, karena ini adalah kunci. Karena pemimpin bicara soal polisi, bicara kebijakan, bicara hitung-hitungan dia terhadap apakah kebijakan dia akan menyakiti hati rakyatnya, apakah akan memberatkan rakyatnya, atau akan membuat rakyat tambah sengsara. Ini merupakan satu situasi yang memang sedang terjadi di negeri kita. Ya, Bung Alfian, mungkin ini akhir sesi Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, saya melihat kenaikan BBM ini, kemudian ada ancaman atau ada ide, yang ngasih ide dirut Bung Alfian. Kemungkinan kejadiannya kan sangat besar ya Bung Alfian, walaupun hanya ide. Saya melihat ya, mungkin atau diduga ini karena polusi udara Bung Alfian. Mungkin ingin mengurangi polusi udara yang buruk, karena tetap ngotot pemerintah Bung Alfian, kementerian terkait tetap menuduh polusi udara buruk itu kendaraan Bung Alfian, bukan PLTU. Bahkan ada persenan-persenan tetap yang besar itu kendaraan umum, bukan PLTU. Nah ini untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian. Jadi kesannya yang salah itu masyarakat menengah ke bawah. Karena kan yang menggunakan Pertalite kan relatif menengah ke bawah ya, yang cukup lah menggunakan untuk itu. Jadi kenapa ya Bung Alfian? Kesengsaraan tetap untuk biar rakyat menengah ke bawah itu nggak berisik, nggak tapi tetap buat disiksa juga Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Ya, yang pertama itu sebuah kebohongan polisi ya, karena sesungguhnya kan yang menjadi sebab dan yang lebih dominan polusi itu adalah PLTU itu, dan itu hasil riset yang sama-sama bisa di cross check. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin ada dua mentalitas menginjak, menjajah, dan mengintimidasi. Dan yang kedua, mentalitas menikmati penyiksaan. Ya, ini renungan mungkin buat Bung Kameramen bisa memahami. Ini sebuah kalimat satire dari saya. Ini kalimat ya satiris lah ya, kalimat yang cukup merih gitu. Sebenarnya ini harus mulai disadari, dan buat para masyarakat luas, mari jangan membiarkan kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sesuai dengan kepatutan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi artinya ke depan ini kita tetap terus menggelorakan bahwa kita tidak akan pernah mau menjadi negara yang disetir oleh negara lain, atau pemimpin-pemimpin yang disetir oleh lembaga atau pucuk-pucuk organisasi, baik politik maupun organisasi lain, kelembagaan lainnya begitu. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.